Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibzil dari Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan menjelaskan teori penawaran uang. Dalam ilmu ekonomi, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Pengertian penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam perekonomian. Maksudnya di sini yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Tiga pelaku berkaitan dengan jumlah uang yang beredar antara lain bank sentral, bank umum, dan sektor swasta domestik. Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Perbedaan uang beredar dan uang dalam peredaran, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sementara itu, jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Selanjutnya, jenis uang yang beredar di masyarakat. 1. M1 Naro Money, uang kartal ditambah uang giral. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Selain itu, uang ini dapat digunakan sebagai alat transaksi mata uang asing atau sebagai alat tukar perdagangan global. Fungsi uang kartal yang pertama, sebagai alat pembayaran. Fungsi utama dari uang kartal adalah sebagai alat pembayaran sah untuk melakukan transaksi. Dari adanya uang kartal, masyarakat bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan dan membayarnya dengan uang ini. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi selanjutnya dari uang kartal adalah dapat menyimpan dan memanfaatkannya sebagai alat tukar saat nanti diambil. Yang ketiga, ukuran nilai. Fungsi terakhir dari uang kartal adalah sebagai standarisasi dalam mengukur nilai suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, uang kartal menjadi tolak ukur dalam transaksi perdagangan untuk menentukan laba rugi serta melakukan tawar-menawar harga. Dan ini adalah contoh uang kartal, ada dua jenis. Yang pertama, uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang berbentuk surat berharga atau surat-surat penting, seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Perbedaan uang kartal dan uang giral, yang pertama dari sifatnya. Dalam mata uang rupiah, uang kartal adalah alat pembayaran yang harus diterima di setiap kegiatan transaksi jual beli. Hal itu pun telah diatur berdasarkan undang-undang. Artinya seluruh masyarakat wajib menggunakan uang kartal ketika melakukan transaksi jual beli sebagai alat pembayaran. Sedangkan uang giral, masyarakat tidak wajib dan berhak menolak menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran karena tidak semua orang dapat melakukan dan menerima uang giral sebagai alat pembayaran transaksi jual beli. Yang ketiga, dari bentuknya. Yang kedua, dari bentuk. Uang kartal adalah uang yang berbentuk logam dan kertas. Kertas sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setiap uang kartal tentunya mempunyai nilai nominal berbeda-beda.
Beda halnya dengan uang giral yang hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Bentuk dari uang giral cenderung lebih beragam dibandingkan uang kartal, misalnya seperti kartu kredit, kartu debit, cek, giro, voucher, dan lainnya. Yang ketiga, kemudahan. Sebagai contoh, jika Anda hendak membayar makanan seharga 100.000, maka uang kartal yang harus disediakan adalah sebanyak satu lembar uang kartal 100.000 atau 2 lembar uang kartal 50.000. Di sisi lain, apabila Anda membayar dengan uang giral seperti kartu debit, Anda hanya perlu menggesek kartu tersebut di mesin pembayaran sehingga Anda tidak repot lagi membawa uang kas di dompet dan lebih praktis. Yang kedua, M2 broad money, M1 ditambah uang kuasi. Uang kuasi adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada bank umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang baik sebagai alat satuan hitung, alat penyimpanan kekayaan, maupun alat pembayaran yang ditanggungkan, namun untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar-menukar. Uang kuasi merupakan dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan rupiah dan falas, serta simpanan giro valuta asing. Dan ini contoh uang kuasi. Yang ketiga, M3. M2 ditambah deposito berjangka panjang. Deposito berjangka adalah salah satu produk perbankan di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan dalam kurun waktu yang lama di bank. Uang ini tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang ditetapkan, misalnya 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Keuntungan deposito berjangka yang didapatkan oleh nasabah yaitu tingkat suku bunga bank yang ditawarkan lebih tinggi daripada produk perbankan lainnya. Karena itulah deposito berjangka hanya dapat diambil dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika uang atau dana deposito berjangka diambil sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan penalti. Manfaat deposito berjangka: yang pertama, tabungan lebih aman, pilihan investasi paling mudah, investasi rendah risiko, pendapatan per tenor berjangka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Bank Indonesia yang bertugas sebagai lender of the last resort berkewajiban membantu bank umum dalam hal pinjaman dana. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang dapat dipinjam oleh bank umum sehingga penawaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Yang kedua, cadangan kas giro wajib minimum. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Hal ini terjadi karena bank umum dituntut untuk menaikkan cadangannya, yang menuntut bank umum menyimpan uang lebih banyak di bank sentral. Kondisi sebaliknya, jika bank sentral menurunkan tingkat cadangan kas, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan kas yang ada ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat sedangkan bank sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar. Selanjutnya, penawaran uang tanpa bank.
Teori ini adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Jumlah alat tukar ini atau peredaran dan proses penawarannya di masyarakat. Yang pertama, teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada lembaga perbankan dan ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Yang kedua, jumlah uang emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran impor. Jumlah uang emas naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena emas meningkat. Yang keempat, dalam teori ini, pemerintah dan bank sentral tidak bisa mempengaruhi jumlah emas yang beredar. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern adalah apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian modern digunakan sistem standar kertas dan sebagai sumber terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral, dan lembaga keuangan. Otoritas moneter sebagai sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Contoh, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah penambahan penawaran uang inti kepada masyarakat ada kenaikan gaji pegawai. Tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Selanjutnya, kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah uang beredar. Kurva penawaran uang bersifat inelastis sempurna, karena berapapun kenaikan harga barang, jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar tidak akan terpengaruh. Jumlah penawaran uang tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengedarkan uang dan bukan pada harga barang. Kurva penawaran umum memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dan ini contoh kurva penawaran uang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran uang. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Kurva bergeser ke kiri. Dan ini adalah contoh pergeseran kurvanya. Pergeseran kurva penawaran dapat dipengaruhi oleh biaya produksi. Faktor pertama yang mampu mengaruhi kurva penawaran adalah biaya produksi. Ini adalah contoh kurva penawaran uang. Pada kurva tersebut, sumbu X merupakan jumlah uang real. Jumlah uang real ini merupakan jumlah uang yang masih berada di dalam bank. Sedangkan sumbu Y merupakan suku bunga. Suku bunga dijadikan sebagai faktor dalam menggambarkan penawaran uang karena suku bunga lebih memiliki dampak yang lebih dapat terlihat daripada faktor lainnya. Pada kurva terlihat bahwa saat suku bunga naik, maka jumlah uang real juga meningkat. Hal ini karena semakin tinggi suku bunga, maka jumlah uang real yang masuk ke bank akan meningkat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran uang. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergeser ke kiri. Dan ini adalah contoh pergeseran kurva penawaran akibat harga barang.
Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada biaya produksi, harga barang dan jasa, subsidi pemerintah dan pajak, dan teknologi produksi. Selanjutnya, kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, moneter ekspansif. Moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, BI menjalankan kebijakan ini. Kebijakan dalam rangka menambah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, moneter kontraktif. Moneter kontraktif adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi daripada biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Yang ketiga, kebijakan mempengaruhi uang beredar. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menaikkan turun suku bunga bank umum. Yang ketiga, kebijakan mempengaruhi uang yang beredar. Yang pertama, kebijakan diskonto atau discount rate policy. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menaik turunkan suku bunga di bank umum. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah strategi pemerintah untuk mengontrol peredaran uang. Caranya dengan memperjualbelikan surat berharga. Kebijakan yang juga dikenal dengan nama open market operation ini dilakukan jika Bank Indonesia memandang ada kebutuhan untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Yang ketiga, mengubah cash ratio. Cash ratio ini adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi. Dan yang terakhir, pengawasan kredit secara selektif. Pengawasan kredit secara selektif adalah kebijakan bank sentral untuk menentukan jenis kredit mana yang harus dikurangi dan jenis mana yang harus didorong. Kesimpulannya, penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Kita telah mengenal kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang ada 3, yaitu perbedaan inflasi, perbedaan suku bunga, dan perbedaan pendapatan. Penawaran uang tanpa bank menganggap jumlah uang di masyarakat berubah-ubah, sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Penawaran uang menurut klasik dibedakan menjadi 2, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Menurut ahli klasik, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran, tabungan, dan permintaan dana (fund) untuk investasi. Sedangkan menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.